Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan ini ya. Amin. Dan senang banget hari ini aku bisa menyapa teman-teman semua dalam episode sharing kali ini. Kalau minggu lalu aku udah ngebahas tentang impostur, tapi dari sisi game Among Us, hari ini aku masih mau ngebahas tentang impostur lagi nih. Tapi hari ini aku mau ngebahas tentang impostor syndrome. Kalau teman-teman belum nonton episode minggu lalu, teman-teman bisa klik dulu e-card yang ada di sini, biar gak ketinggalan. Oke teman-teman semua pasti nggak akan asing dengan nama-nama ini. Albert Einstein, Natalie Portman, Emma Watson, Lady Gaga, David Bowie, Neil Gaiman, dan Neil Armstrong. Mereka semua adalah beberapa orang yang dalam hidupnya pernah mengalami yang namanya impostor syndrome. Beberapa tahun lalu, Neil Gaiman diundang dalam sebuah acara yang begitu hebat yang di dalamnya ada seorang penulis, ilmuwan, penemu, kemudian juga pelukis. Nah, di situ Neil Gaiman merasakan bahwa Neil Gaiman itu tidak pantas berada di tengah-tengah orang yang hebat tersebut. Saat itu Neil Gaiman berada di aula sisi paling belakang saat acara hiburan musik berlangsung. Dan saat itu berdiri lelaki tua yang ada di sampingnya. Lelaki tua tersebut adalah lelaki yang ramah dan sopan. Mereka berbicara banyak hal, termasuk mereka berbicara juga bahwa mereka memiliki fakta nama depan yang sama, yaitu Neil. Kemudian lelaki tua tersebut menunjuk ke sebuah kerumunan orang-orang hebat tersebut dan berkata seperti ini. Saya berada di sini untuk apa? Sedangkan mereka adalah orang-orang yang hebat yang sudah bisa memberikan prestasi-prestasi yang luar biasa. Saya berada di luar angkasa menuju bulan itu hanya untuk menyelesaikan tugas saja. Ketika Gaiman mendengar Armstrong berkata seperti itu, Gaiman langsung menanggapi seperti ini. Iya, tapi Anda itu adalah orang pertama kali yang bisa keluar angkasa. Dan menurut saya itu sudah memiliki arti loh. Nah teman-teman, kalau teman-teman semua memiliki perasaan keraguan-raguan terhadap kemampuan yang telah dimiliki oleh teman-teman, teman-teman semua merasakan yang namanya prestasi yang didapatkan teman-teman itu hanya dari sekedar keberuntungan atau hanya dari hari baik saja, maka bisa jadi teman-teman semua merasakan yang namanya impostor syndrome atau yang biasa disebut dengan sindrom penyemu. Sindrom penyemu adalah pola psikologi di mana seseorang meragukan prestasi yang ada dalam dirinya dan dia merasa takut akan dibilang penipu suatu saat nanti. Dan kalau teman-teman tahu, setiap orang itu sebenarnya pasti kok pernah merasakan yang namanya impostor syndrome ini, ya walaupun hanya sekali dalam kehidupannya. Aku pun juga pernah merasakan yang namanya sindrom penyemu ini. Bahkan sampai beberapa kali aku telah merasakan yang namanya impostor syndrome. Perasaan ini kerap kali muncul ketika kita mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Seperti mendapatkan kejuaraan, masuk universitas bergengsi, mendapatkan pengakuan publik, atau mendapatkan pujian-pujian dari orang-orang terkasih. Dan sebenarnya teman-teman, tidak ada ilmuwan yang memastikan kenapa sih impostor syndrome ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sampai saat ini, belum ada satu ilmuwan pun yang memastikan kenapa impostor syndrome ini bisa melanda diri kita. Ada sebagian para ahli yang menyatakan bahwa sindrom penyemu ini berkaitan erat dengan sifat perfeksionis seseorang. Ada juga yang mengatakan bahwa sindrom penyemu ini hadir ketika kita tumbuh dalam keluarga yang keluarga itu tidak bisa mensupport diri kita, dan bahkan juga media sosial bisa menjadi pemicu terjadinya sindrom penyemu. Tapi sebenarnya teman-teman, sindrom penyemu ini baik loh untuk diri kita. Sindrom penyemu ini bisa menjadikan kita untuk tidak congkak,
menjadikan kita untuk selalu berusaha, menjadikan kita untuk selalu bekerja keras. Namun, jika kadarnya berlebihan, itu yang tidak baik untuk diri kita, teman-teman. Karena nantinya akan bisa menjadikan kita orang yang memiliki sifat ragu terhadap prestasi kita, dan kita akan takut dengan kegagalan yang akan kita lakukan di suatu saat nanti. Sehingga diri kita nantinya akan menumpulkan keberanian dalam diri kita. So, bagaimana cara mengatasi ketika sindrom penyemu ini atau impostor syndrome ini melanda dalam diri kita? Yang pertama, aku mulai belajar untuk bisa merubah bingkai pikiran aku. Dan teman-teman juga harus bisa merubah bingkai pikiran teman-teman. Sadari bahwa tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini dengan sempurna. Ketika kita merasa sedih, cemas, bahkan ketika kita merasa bodoh, sebenarnya kita tidak sendirian kok teman-teman. Semua orang pasti pernah melakukan hal tersebut. Hanya saja mereka jarang atau tidak pernah memperlihatkannya. Yang kedua, aku mulai untuk bisa menuliskan penghargaanku dalam jurnal penghargaan. Dalam buku kecil ini, sudah banyak penghargaan-penghargaan yang aku raih. Entah itu mendapatkan penghargaan prestisius, atau hanya sekedar aku yang sudah berhasil menjadikan orang terkasih yang tadinya sedih, kemudian bisa tenang dan tersenyum kembali. Ketiga, ketika sindrom penyemu itu mulai melanda dalam diri aku akan membuka kembali jurnal penghargaan ini dan aku akan mengingat-ingat kembali pujian yang telah aku dapatkan beberapa waktu lalu. Dan yang terakhir teman-teman, berhenti untuk membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Kenapa? Ya karena itu nggak akan apple to apple teman-teman. Orang motif diri kita dengan orang lain aja beda, masa iya kita mau membandingkan motif orang lain dengan diri kita? Ya nggak mungkin dong kan? So, jangan pernah membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Nah itu tadi teman-teman pendapat aku, sharing aku tentang impostor syndrome atau yang biasa disebut dengan sindrom penyemu atau juga bisa disebut dengan sindrom penipu. Nah kalau teman-teman suka dengan konten ini silakan teman-teman komen di bawah. Next kita bakalan sharing tentang apa lagi. Dan juga don't forget to give thumbs up, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis teman-teman. So, kita ketemu di sharing episode berikutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching my video.